Hai guys, kalian ngamatin ini nggak berita ini? Nah, ini Mbak Ska jadi bingung ya. Jadi itu aja ceritanya kan, istrinya jalan naik motor dari Pasar Patok mau ke hotel mengantar sesuatu. Nah, ketemulah sama suaminya dari Berbah intinya gitu. Ketemulah akhirnya istri naik motor, suami naik mobil. Tas istri ini dijambrek. Nah, kan rano sopo-sopo tuh, nggak ada siapa-siapa tuh, ya kan? Nggak ada siapa-siapa. Nah, jambretnya dikejar sama suaminya. Wes, mepet nabrak tembok, mati. Lah terus aku lah jadi bingung ya. Lah sekarang itu kejadiannya April 2025 ya, nek menurut yang tak baca-baca ini ya. Menurut yang tak baca tuh 2 April 2025. Terus beberapa bulan setelahnya suaminya itu ditetapkan sebagai tersangka. Terus sekarang suaminya tuh kemana-mana dipasangi GPS. Nggak kabur. Lah aku jadi bingung ya. Berarti nek kita dijambret itu sekali monggo mas. Ngono, rasa membela diri ngono po ya. Mbak Ska ya bukan orang pinter gitu ya, bukan ahli hukum, bukan yang berseragam tuh ya, bukan. Tapi aku tuh bingung sebagai warga masyarakat itu piye nek dijambret terus monggo mas, monggo nya ngono ta. Seorang suami yang melihat istrinya dijambret di flyover itu nggak mikir panjang, yang ada di kepalanya bagaimana cara menyelamatkan istri dan barang-barangnya. Nah, 2 jambretnya ini kabur pakai motor, suaminya ngejar pakai mobil. Bukan pamer nyali, tapi ada rasa takut kehilangan, ada rasa emosi, dan ada rasa melindungi harta dan keluarga. Nah, kejar-kejaran terjadi, akhirnya si jambretnya itu kecelakaan dan tewas di tempat. Dan di titik ini ceritanya berubah. Si suami bukannya dipeluk karena telah membela istrinya, tapi kemudian malah dijadikan tersangka karena menyebabkan 2 jambret ini tewas kecelakaan. Yang akhirnya si suami terancam hukuman penjara. Coba tanya ke hati nurani kamu, ke hati nurani kita yang paling dalam, kalau seandainya posisi kamu di posisi seperti itu, ngelihat istri dijambret, apa yang akan kamu lakukan? Ini bukan soal benar atau salah, tapi ini menyangkut rasa keadilan yang kadang-kadang terasa dingin bagi orang-orang yang ingin melindungi keluarga. Nah, kamu di pihak mana? Di pihak suami yang membela istrinya atau di pihak hukum yang harus ditegakkan? Coba tulis di kolom komentar. Jadi kalau kita lihat permasalahannya saat ini, itu perkara tersebut kata Polresta Sleman ya, sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Menarik ini sebenarnya. Kalau menurut analisa saya, ya, sebenarnya apa yang dilakukan oleh suami tadi, inisialnya APH ya, atau Yogi katanya begitu, itu adalah untuk pembelaan diri, pembelaan terpaksa itu, atau sebagaimana diatur dalam pasal 34 KUHP yang baru, atau pasal 43 pembelaan terpaksa yang melampaui batas ya. Karena apa? Karena untuk mempertahankan atau mempertahankan haknya dia, barangnya dia, atau barangnya istrinya. Gitu loh. Jadi sebenarnya kalau dia ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini tidak masuk, nggak ada mens rea-nya di sini. Kalau cuma ada actus reus, ya, atau tindakan, nah itu bukan pidana juga, gitu loh. Jadi ada actus reus, tapi harus ada mens rea-nya. Mens rea-nya itu adalah ada niat jahat. Nah ini dia tidak ada niat jahat. Dia di situ untuk apa? Untuk mempertahankan diri atau untuk istilahnya mengambil lagi barang yang diambil oleh jambret tadi. Makanya itu dikejar pakai mobil, dipepet naik trotoar, kemudian motornya nabrak. Apakah di situ ada kesengajaan untuk menyebabkan orang lain kecelakaan? Tentu tidak. Karena itu untuk mempertahankan diri, pembelaan terpaksa kalau kita melihat di situ. Pasal 34 dan pasal 43 pembelaan terpaksa karena secara melampaui batas. Nah, sedangkan di dalam pasal 34 dan pasal 43 KUHP yang baru, itu pembelaan yang terpaksa maupun pembelaan terpaksa yang melampaui batas itu tidak dipidana. Gitu. Oleh karena itu, kami harapkan ya kepada Kejaksaan Negeri Sleman untuk segera mengeluarkan surat penetapan penghentian penuntutan dalam hal ini. Gitu loh. Karena apa? Karena kalau kita lihat perkara ini tidak ada unsur pidananya, tidak ada mens rea-nya, begitu loh. Ya, jadi harus dikeluarkan surat penetapan penghentian penuntutan, ya tentunya sekarang dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat, begitu ya. Karena apa? Karena ketika nanti ini naik ke pengadilan pun, ya nanti malah akan jadi kayak dagelan, begitu loh. Jadi sekarang korban bisa menjadi tersangka.
Ini kan sama aja dengan korban, karena dia beriringan dengan istrinya. Istrinya pakai motor, dia pakai mobil, ya kan? Kemudian terjadilah penjambretan itu. Nah, itu untuk mempertahankan diri, untuk mengambil lagi barangnya, itu kalau menurut saya tidak masuk dalam pasal 310 ayat 4 maupun pasal 311. Tidak ada kesengajaan atau kelalaian dia. Memang murni untuk mempertahankan diri dan mengambil hak dari istrinya tersebut. Gitu. Oleh karena itu, kami harapkan ya pada kejaksaan untuk tadi mengeluarkan surat penetapan penghentian penuntutan, atau setidak-tidaknya kalau perkara ini ternyata dilimpahkan ke pengadilan negeri, kami harapkan majelis hakim bersifat bijaksana dan melihat dari sisi keadilannya di mana untuk korban kok jadi tersangka, korban kok jadi terdakwa. Oleh karena itu saya berharap besar bahwa ini kalau sampai ke pengadilan, ini akan diputus dengan putusan frisprach, ya. Jadi bebas ya. Aja ada dua langkah ya. Satu, kalau masih di kejaksaan bisa dikeluarkan surat penetapan penghentian penuntutan. Tapi kalau ternyata sudah di pengadilan, ini kami harapkan agar pengadilan bisa melihat dari sisi keadilan dari bagi korban ya. Korbannya ini adalah korban yang dijambret, bukan korbannya si penjambret, bukan kalau kita lihat. Begitu ya, kita coba pantau dan kita lihat ini perkembangan dari perkara Mas Yogi ini ya. Semoga Mas Yogi diberikan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi proses hukum ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Sleman, seorang suami ngejar penjambret, penjambretnya mati, jadi tersangka. Miris mas bro. Jadi kasusnya seorang perempuan dijambret. Kebetulan di lokasi ada suaminya naik mobil, sehingga penjambret yang bawa motor ini dikejar. Jadi ini kejar-kejaran dengan penjambret, pepet-pepetan. Penjambret tidak bisa menjaga keseimbangan, dia naik ke trotoar, nabrak tembok. Dua penjambret mati seketika. Anehnya, suami namanya Hogi ini justru dijadikan tersangka. Infonya kasus ini akan direstoratif justice. Bagi saya, mestinya tidak perlu restoratif justice. Hogi harus di SP3 kasusnya, tidak bisa dia menjadi tersangka. Ingat, membela diri, pembelaan dari serangan mendadak, dari perampok, dari pencuri, dari tukang jambret itu tidak bisa dipidana. Ada pasal 43 KUHP yang membebaskan pidana seseorang yang melakukan pembelaan diri. Ayo teman-teman, konten ini kita viralkan. Ini bagian dari edukasi supaya warga dari Sabang sampai Merauke paham bahwa kita ketika ada pencuri, ada penjambret, ada perampok, ada tukang begal, kita melawan itu dilindungi oleh KUHP, tidak bisa dipidana, tidak bisa dijadikan tersangka. Kalau ada polisi yang melakukan itu, lawan, tunjukkan ada pasal 43 ini, bahwa pembelaan diri itu tidak bisa dipidana.